Yo, hai guys, balik lagi dengan gue Henry and welcome to Hytonic.id. Hampir semua aktivitas sudah dipermudah dengan adanya teknologi digital, termasuk dalam aktivitas korporat maupun edukasi. Sehingga Interactive Digital Board sudah menjadi teknologi digital yang sepertinya harus dimiliki. Kenapa? Karena saat ini sudah banyak sekali produk Interactive Digital Board yang dijual di pasaran dengan berbagai fitur unggulan yang dimiliki dari setiap masing-masing produknya. Nah, di video kali ini gue akan memperkenalkan salah satu produk Interactive Digital Board dari LG dengan tipe TR3DJ. Tapi guys, seperti biasa sebelum kita mulai, kita masuk intro. Oke guys, gue mau ingetin lagi ke kalian semua untuk subscribe channel Hytonic.id. Karena banyak dari kalian yang nonton video ini tapi belum subscribe nih. Subscribe sekarang juga ya, biar kita semakin semangat untuk bikin konten yang lebih seru lagi nih guys. Langsung aja, di samping gue udah ada Interactive Digital Board dari LG. Siapa sih yang nggak tahu brand LG ini? Pasti udah banyak banget lah yang tahu LG ini merupakan salah satu brand ternama yang memproduksi berbagai jenis elektronik yang tentu saja kualitasnya juga nggak main-main. Nah, untuk Interactive Digital Board ini mereka udah rilis sejak 1 tahun yang lalu ya guys. Kalian bisa lihat tampilannya ini agak simpel ya guys. Dengan paduan bezel berwarna hitam menjadikannya terlihat kokoh. LG menawarkan berbagai macam ukuran untuk interaktif board yang satu ini. Mulai dari yang terkecil yaitu di 65 inch, lalu 75 inch, dan yang terbesar ada di 86 inch. Nah, untuk yang di ruangan meeting yang seperti ini, ukurannya 65 inch menurut gua udah cukup nih guys. Mungkin kalau kalian punya ruangan yang lebih besar, bisa menggunakan ukuran yang 75 inch atau yang 86 inch. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya guys. Nah, untuk dimensinya sendiri, yang ukuran 65 inch ini memiliki ukuran panjang kurang lebih di 148,9 cm, tingginya di 89,7 cm, dan memiliki ketebalan di 8,7 cm. Kita beralih ke bagian belakangnya nih guys. Di sini terdapat lubang untuk pemasangan bracket yang memiliki ukuran jarak lubang vesanya di sekitar 60 x 40 cm. Dan tidak ketinggalan juga, Interactive Digital Board ini juga dilengkapi dengan handle untuk memudahkan saat memindahkan produk ini. Dilengkapi dengan beberapa port di beberapa bagian. Di bagian depan terdapat 2 port USB 2.0, di bagian samping ada 3 USB 3.0, 2 port touch out, dan 3 port HDMI in. Dan di bagian bawah ada VGA, ada audio in, ada SPDIF, dan ada RS232 in, ada audio out, ada LAN, dan USB 2.0. Selain itu, Interactive Digital Board ini juga mendukung slot OPS nih guys, yang memungkinkan kalian dapat memasang perangkat OPS dengan mudah dan nyaman di bagian belakang papan digital ini tanpa perlu repot-repot menghubungkan ke desktop eksternal. Pada layar Interactive Digital Board tipe TR30J ini memiliki resolusi 3840 x 2160 pixel Ultra HD dengan menggunakan panel IPS. Tingkat kecerahannya juga cukup pas untuk penggunaan dalam ruangan karena udah ada di angka 390 nits nih guys. Saat gue melakukan berbagai aktivitas di Interactive Digital Board ini, gak ada tuh bikin mata-mata jadi silau karena kacanya sendiri udah dilengkapi dengan kaca pelindung anti glare nih guys. Untuk mengoperasikan layar Interactive Board ini, tentu saja dilengkapi dengan toolbar yang dapat membantu menemukan serta menjalankan aplikasi dan fitur yang diperlukan dengan mudah nih guys. Salah satu fiturnya yang sangat berguna saat sedang presentasi yaitu fitur anotasi. Fitur anotasi ini dapat bekerja dan berfungsi pada hampir semua jenis file. Singkatnya, fitur anotasi ini adalah salah satu fitur di mana kita dapat menangkap layar yang sedang ditampilkan atau istilah lainnya yang sering kita dengar adalah screenshot. Nah, layar yang kita screenshot ini dapat diolah lagi nih guys, seperti menambahkan catatan atau menambahkan coretan pada saat presentasi. Tapi tenang aja ya guys, gambar yang di screenshot dan sudah ditambahkan coretan ini tentu tidak akan mempengaruhi file aslinya. Karena hasil coretan tadi akan disimpan secara terpisah dalam bentuk file foto atau note. Lalu ada fitur di mana kalian dapat menyorot bagian yang ingin kalian tekankan menggunakan fungsi spotlight nih guys. Misalnya kalian sedang melakukan presentasi, kalian bisa menggunakan fitur spotlight ini agar audiens bisa fokus ke bagian yang sedang kalian bahas.
Dan ada satu lagi, yaitu fitur stopwatch yang bisa menghitung mundur dan berguna untuk membantu kalian seperti misalnya acara event atau aktivitas kelas. Kalian bisa menggunakan fitur ini untuk sesi kuis menjawab soal nih guys. Selain itu, di toolbar ini juga ada yang namanya fitur Airplace. Fitur ini kurang lebih seperti aplikasi Kahoot nih guys. Tahu kan ya aplikasi Kahoot itu seperti apa? Jadi guys, Kahoot adalah semacam aplikasi permainan kuis tanya jawab gitu. Nah, Airplace ini adalah versi lokalnya. Dan untuk penggunaannya, si pengguna harus berada di satu jaringan yang sama. Kapasitas pengguna yang dapat mengakses melalui scan QR Code bisa mencapai 50 orang. Perangkat yang dapat terhubung bisa menggunakan basis Android maupun iOS. Nah, dengan Airplace ini, kalian bisa melakukan berbagai kegiatan responden seperti tab, selector, dan message. Sesuai dengan namanya nih guys, yaitu Interactive Digital Board. Aplikasi yang pastinya wajib ada yaitu whiteboard-nya nih guys. Dengan whiteboard ini tentu saja akan sangat membantu untuk membuat sebuah catatan atau penjelasan saat sedang meeting atau presentasi. Background-nya sendiri juga dapat diganti sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Jadi nggak cuman putih polos seperti ini aja. Misalnya kamu sedang ingin membahas mengenai strategi turnamen sepak bola nih. Nah, di pengaturannya ini sudah tersedia beberapa template gambar lapangan yang tinggal kamu coret-coret aja. Atau contoh lain yang ingin menulis dengan rapi juga bisa guys, yaitu sudah tersedia juga background bergaris seperti menulis di sebuah buku tulis. Yang sedikit menarik menurut gua dari whiteboard ini adalah fitur Smart Shape-nya. Kalau buat bangun datar seperti kotak, segitiga, lingkaran dengan bentuk yang sempurna itu udah biasa ya guys. Tapi kalau di interaktif LG ini bisa banget kalian gunain untuk membuat bangun ruang loh, seperti tabung, kubus, dan lain-lain. Nah, untuk respon time yang dimiliki oleh interaktif board ini cukup cepat ya. Kegiatan seperti menulis, menggambar, zoom in, zoom out, hapus tulisan, atau mengontrol menu terasa cukup cepat. Dan seolah-olah tidak ada delay-nya, karena memang respon time-nya sendiri ada di angka 8 milisecond. Nah, untuk menggunakan interaktif board ini sangatlah mudah. Gua bisa mengontrol interaktif board ini dengan stylus pen atau bisa juga dengan sentuhan jari aja seperti ini. Stylus pen yang tersedia pada interaktif board ini hadir dengan fitur dual pen nih guys. Fitur ini memungkinkan kita dapat menulis dengan dua warna yang berbeda. Serta dengan ketebalan ujung pennya ini juga berbeda-beda guys, yaitu 3 mm dan 8 mm. Dual pen ini bisa kalian manfaatkan misalnya dengan melakukan aktivitas tulis-menulis sambil presentasi. Kalian bisa meng-highlight tulisan penting dengan sisi pen yang lebih besar. Untuk menghapus tulisan pada whiteboardnya ini sama aja seperti interaktif digital board kebanyakan, yaitu dengan menggunakan sapuan telapak tangan seperti ini. Makin lebar telapak tangan yang menyentuh layar, maka area penghapus jadi jauh lebih lebar juga. Interaktif digital board tipe TR3DJ ini dapat digunakan hingga 20 titik multitouch secara bersamaan. Jadi diibaratkan bisa sampai 10 orang menulis secara bersamaan, kalau muat ya guys. Lanjut kita bahas mengenai kualitas audionya. Audio yang dimiliki interaktif board LG ini didukung dengan speaker internal di kedua sisi bezel depan. Keduanya masing-masing memiliki daya 15 watt, sehingga audio yang dihasilkan jauh lebih jernih. Namun yang perlu diperhatikan, interaktif digital board ini belum didukung dengan mikrofon. Semisal kalian ingin melakukan kegiatan video call, mending tambahkan mic eksternal atau bisa juga menggunakan kamera yang tersedia mikrofon juga untuk menangkap suaranya. Interaktif digital board ini bukan hanya sekedar pengganti papan tulis saja, karena interaktif board ini sudah dilengkapi dengan sistem operating Android 8 dengan kapasitas penyimpanan RAM 3GB dan ROM 32GB. Jadi untuk menggunakannya nggak harus nyambung dulu ke perangkat lain. Bahkan cuman bisa pakai OS Android aja, tapi juga bisa dioperasikan dengan tampilan Windows yang bisa dipasang dengan tambahan OPS guys. Nah, untuk menginstal aplikasi ke interaktif digital board ini, kalian nggak bisa langsung ya. Kalian harus mendownload aplikasi dulu untuk ditaruh ke flashdisk dan baru bisa diinstal di interaktif digital board ini. Untuk penyimpanan file bisa langsung di interaktif digital board ini ataupun menggunakan cloud yang tersedia, yaitu Google Drive dan OneDrive. Selain fitur-fitur tadi, interaktif digital board ini juga terdapat fitur yang bernama Screen Share Pro.
Terus fitur ini dapat menampilkan hingga 6 layar bersamaan secara real time dan telah meningkatkan kegunaan dengan memungkinkan pengguna berbagi Chromecast dan mencerminkan perangkat iOS dengan menggunakan AirPlay di jaringan yang sama tanpa aplikasi tambahan apapun. Kalau menggunakan Android atau PC harus mendownload aplikasi share screen terlebih dahulu ya guys. Kalian bisa anti-mirroring dengan menggunakan laptop, hanya saja sedikit kekurangannya yaitu Interactive Digital Board ini belum bisa split screen. Interactive Digital Board ini juga mendukung koneksi nirkabel Bluetooth ke berbagai perangkat seperti speaker, mouse, keyboard, dan lain-lain. Ini membantu mengoptimalkan dalam membangun lingkungan hybrid agar pertemuan dan kelas online ataupun offline dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Interactive Digital Board ini mendukung browser web Android yang sudah terpasang ya guys. Sehingga kalian dapat melakukan browsing dengan mudah dan cepat tanpa terhubung ke tablet atau komputer. Untuk jaringan Interactive Digital Board ini juga sudah support jaringan terbaru guys, yaitu 5G. Jadi untuk buka internet nggak perlu diragukan lagi ya, udah pasti cepat dan stabil. Oh ya guys, ada fitur keren yang juga dimiliki oleh Interactive Digital Board ini, yaitu menggunakan aplikasi by Teloshare nih guys. Jadi setelah fitur ini telah aktif dan terkoneksi ke layar laptop atau smartphone kamu, maka layar Interactive Digital Board ini juga bisa digunakan sebagai interface untuk mengoperasikan laptop atau gadget kalian tanpa perlu adanya menggunakan kabel tambahan lagi. Nah, itu tadi guys review dari gua mengenai Interactive Digital Board dari LG ini. Banyak banget hal yang bisa dilakuin dengan satu alat ini aja. Mulai dari penggunaannya yang sangat mudah karena tersedianya toolbar dengan fitur anotasi, spotlight, stopwatch, dan AirPlay. Kemudian tersedia whiteboard dengan fitur-fitur yang sangat membantu juga, seperti background yang bisa diganti, fitur shape 2D, dan 3D-nya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk ngegambar lagi. Lalu ada juga fitur Screen Share Pro dan masih banyak lagi yang bisa diekspor. Kalau kalian tertarik untuk memiliki Interactive Board, jangan lupa sesuaikan dengan ukuran Interactive Board-nya dengan ruangan yang kalian miliki. Semakin besar ruang yang dimiliki, tentu membutuhkan layar yang lebih besar ya guys. Oke guys, sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel hayaterik.id untuk mendapatkan informasi terbaru seputar elektronik. Kalian juga bisa request barang atau elektronik apa yang akan kita review selanjutnya. Tinggal tulis di kolom komentar ya. Gue tunggu. Thank you for watching. See you in the next video and ciao.